Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia FMIPA IPB University. Berikut kita akan membahas mengenai asimilasi nitrogen dan fiksasinya serta asimilasi sulfur. Ini adalah pertemuan keempat dari mata kuliah Biokimia Tumbuhan untuk mahasiswa S1 Biokimia di FMIPA IPB. Nah, jadi sebelum kita mulai, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai organisasi dari sel tumbuhan, berikut juga dengan proses fotosintesis. Nah, jadi pada proses fotosintesis, CO2 dan air itu akan digabungkan oleh tumbuhan dalam organel yang disebut dengan kloroplas menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, proses-proses ini diperantarai oleh banyak sekali sistem enzim yang terlibat di situ. Nah, enzim itu adalah suatu protein. Protein itu memiliki perbedaan dengan karbohidrat ya yang tadi dibahas, di mana karbohidrat itu hanya mengandung atom karbon C ya, hidrogen H dan oksigen O. Namun protein sebagai suatu molekul tersusun atas asam amino yang memiliki tambahan unsur penyusunnya. Ya, jadi selain mengandung C, H dan O, asam amino juga mengandung atom nitrogen dalam jumlah banyak ya, dan atom sulfur yang ada dalam dua asam amino, yaitu sistein dan metionin. Nah, bagaimana proses tumbuhan mengambil atom nitrogen dan atom belerang ini sehingga menyatukan dengan atom-atom yang lain dan membentuk molekul asam amino, itulah ruang lingkup yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita masuk secara detail mengenai bagaimana nitrogen ada di dalam enzim-enzim itu tadi, yang pertama kita harus mempelajari mengenai siklus nitrogen. Jadi nitrogen itu adalah gas yang paling berlimpah di alam ini. Ya, di udara ini mengandung kurang lebih sekitar 70% daripada nitrogen. Ya, jadi kayak misalnya apa namanya? em, angin ya, angin udara-udara yang dipompa ke ban mobil misalnya. Ya. Itu semua sebetulnya mengandung sebagian besar nitrogen. Tapi mungkin pada beberapa proses nitrogen ini dikayakan kembali sehingga lebih tinggi daripada konsentrasi di atmosfer yang kemudian itu dipercaya bisa membuat dingin ban mobil misalnya. Pada penyelam, memang kita menghirup oksigen ya. Yang kita butuhkan di dalam paru-paru kita ini oksigen. Tetapi em, apabila kita hanya menghirup oksigen saja, itu akan terasa berat. Terasa berat. Sehingga pada penyelam-penyelam itu juga ditabungnya, itu ditambahkan nitrogen. Sehingga bisa lebih ringan bobot tabungnya dan bisa untuk berenang. Nah, kemudian nitrogen bebas di udara itu bisa masuk kalau itu kan gas ya. Gas itu tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh organisme hidup. Nitrogen bebas ini harus ditambatkan atau difiksasi ya, menjadi bentuk terlarut agar bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, proses fiksasi nitrogen bisa dilakukan secara langsung oleh bakteri pemfiksasi nitrogen yang biasanya bersimbiosis mutualisme di bintil-bintil akar. Nah, bisa juga terjadi secara anorganik ya dengan bantuan petir sebagai energi ya sebagai katalis yang akan merubah nitrogen tadi menjadi amonia. Nah, amonia akan mengalami proses oksidasi secara spontan ya bisa menjadi nitrit NO2-, bisa menjadi nitrat NO3-. Nah, baik nitrit, nitrat, amonia ini bisa diambil oleh fungi, ya, kemudian semua dikumpulkan menjadi pool amonia di dalam tanah. Nah, amonia ini juga merupakan hasil dari sekresi hewan-hewan ya itu amonia ya. Nah, kemudian itu bisa diambil lagi oleh eh, tumbuhan-tumbuhan ya melalui bakteri-bakteri yang hidup di bintil akarnya. Nah, tumbuhan kemudian dimakan oleh hewan terus itu siklus nitrogen seperti itu. Termasuk nitrogen-nitrogen ini juga dimanfaatkan oleh industri misalnya dalam proses pembuatan pupuk ya. Dan nitrogen itu hilang dari permukaan tanah melalui proses leaching. Karena semua yang tadi telah saya sebutkan, amonia, nitrit, nitrat, semuanya larut di dalam air dan dapat terbawa oleh aliran air. Oke, yang pertama asimilasi nitrat.
Nah, asimilasi nitrat pada tumbuhan ya itu terjadi di akar dan daun dari tumbuhan. Nah, yang pertama proses di akar ya. Tadi disampaikan bahwa mikroba-mikrobanya itu juga ada di akar. Di tanah itu terdapat nitrogen dalam bentuk terlarut ya, yang itu yang namanya nitrat dalam bentuk asam nitrat, HNO3. Nah, NO3 terlarut menjadi H+ dan NO3-. Nah, ini bisa masuk ke dalam sel dari tumbuhan, sel akar. Itu prosesnya adalah simport. Setiap satu molekul nitrat yang masuk, NO3- yang masuk, maka ada 2 H+ yang masuk. Nah, reaksi ini terlihat bahwa ini bukan stokiometri ya. Karena NO3-nya -1, tapi H+-nya itu ada 2, jadi +2. Karena memang reaksi ini membutuhkan energi. Jadi setiap satu molekul nitrat yang masuk, itu ada 1 ATP yang dipecah menjadi ADP, ya, dan mengeluarkan 1 H+. H+-nya diakumulasi di luar dari akar untuk mendorong nitratnya masuk. Nah, nitrat di dalam sel akar itu apabila dibutuhkan oleh tumbuhan, maka nitrat itu akan ditransfer langsung ke silem. Dia larut di dalam air dan dari silem dikirimkan ke sel yang membutuhkan. Misalnya sel mesofil daun, di mana nitrat akan dimanfaatkan untuk mensintesis enzim-enzim yang diperlukan untuk proses fotosintesis di kloroplas. Jadi itu, dan setiap perpindahan nitrat ini menyeberangi membran sel, ada ATP yang terlibat di situ. Ya, jadi ada ATP. Kemudian seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, suatu molekul itu berenergi kalau dia ada dalam kondisi tereduksi dan tidak berenergi kalau berada dalam kondisi teroksidasi. Nah, nitrat ini ada dalam kondisi teroksidasi sempurna. Ya, sehingga untuk mengaktifkan molekul nitrat, nitrat itu harus direduksi. Jadi di dalam sel mesofil daun, nitrat itu akan direduksi menjadi nitrit. Ya. Kemudian nitrit akan dimasukkan ke dalam kloroplas. Di kloroplas nitrit direduksi lagi menjadi amonia, amonium. Di sini ada ferredoksin yang terlibat. Ya. Di minggu lalu sudah disampaikan bahwa di daun itu banyak Fe2+. Kemudian dari amonia yang ada itu akan dirubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini bisa bekerja di kloroplas, bisa juga dikirimkan keluar dari kloroplas ke organel yang membutuhkan. Kemudian bagaimana apabila di tanah itu nitratnya banyak? Nah, tumbuhan bisa mengambil nitrat-nitrat ini. Tapi nitrat itu kan asam, sehingga jumlah nitrat yang ditransfer di silem itu terbatas. Kalau terlalu banyak nanti pH-nya akan asam dan membunuh sel-sel yang dilewati. Nah, oleh karena itu nitrat akan diubah. Jalur yang kedua, nitrat itu diubah menjadi nitrit, nitrit diubah menjadi amonia, amonia jadi amida. Nah, amida itu pH-nya netral. Ya, karena amida punya gugus amonia dan punya gugus amonia dan punya gugus karbonil ya. Punya gugus karboksilat ya, punya gugus karboksilat dan punya gugus amina. Jadi pH-nya itu netral. Nah, amida ini akan dikirim lewat silem ya, larut sampai ke sel tujuan. Nah, proses perubahan nitrat menjadi amida ya, itu diperantarai oleh leukoplas. Nah, pada pertemuan pertama juga sudah saya sampaikan bahwa leukoplas dan kloroplas itu keduanya adalah organel yang berasal dari sumber yang sama, yaitu namanya protoplas atau proplas. Ya. Nah, protoplas ini pada sel dewasa akan berubah. Kalau di sel akar dia berubah jadi leukoplas, ya, gunanya untuk menyimpan pati. Kalau di sel daun berubah menjadi kloroplas untuk fotosintesis. Nah, jadi enzim-enzim yang ada di kedua organel ini juga umumnya mirip. Nah, itu yang kedua. Nah, bagaimana kalau nitratnya itu lebih banyak lagi sehingga pengirimannya ke daun itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau dibiarkan kan sayang, nitratnya itu tidak diambil, nanti akan tercuci licin. Oleh karena itu tumbuhan akan menyimpan nitrat ini di dalam vakuola. Ya, jadi vakuola ini organel yang biasanya menyimpan sisa metabolisme. Disimpan juga nitrat di situ. Karena dengan menyimpan di situ tidak akan mengganggu yang lain. Nah, kemudian kembali lagi ke sel daun, sel mesofil. Sel mesofil juga sama. Kalau dia harus setiap mau sintesis protein, sintesis asam amino harus minta ke sel akar itu repot.
Nah, kalau pada kondisi berlebih, nitratnya nanti bisa disimpan dulu, dititip dulu di vakuola. Ya, sebelum nanti dimanfaatkan oleh kloroplas untuk dirubah menjadi asam amino. Nah, proses ini ya, proses yang tadi reduksi nitrat menjadi amonia itu memanfaatkan suatu enzim yang namanya nitrat reduktase. Nah, nitrat reduktase ditenagai oleh proses oksidasi NADH menjadi NAD+. Lawannya itu reduksi nanti. Nitrat jadi nitrit. Nah, nitrat reduktase ini konserv pada berbagai organisme ya. Dia tersusun oleh sekuens asam amino sebagai berikut ya. FAD, Heme, kemudian molybdenum cofactor. Nah, molybdenum cofactor strukturnya seperti yang ada di kiri bawah ini. Ketiga molekul ini berikatan jadi satu menjadi sisi aktif dari enzim nitrat reduktase. Nah, kompartementalisasi itu adalah hal yang paling penting dalam asimilasi nitrogen dan jalur fotorespirasi di sel mesofil daun. Jadi tadi kita sudah punya ya, ini di dalam sel mesofil daun ya, nitratnya sudah masuk ke sitosol atau sitoplasma. Di sitoplasma oleh nitrat reduktase, nitrat direduksi jadi nitrit. Nitrit pindah ke kloroplas, di kloroplas nitrit direduksi lagi menjadi amonia oleh nitrit reduktase. Nah, nitrit reduktase itu akan masuk ke dalam jalur beruntun ya, di mana glutamat itu menjadi glutamin, kemudian aminonya ya itu dioper ke ketoglutarat ya, agar menjadi glutamat, glutamatnya keluar dari kloroplas dan bisa dimanfaatkan secara langsung glutamat ini kalau memang sel tumbuhan butuh glutamat. Kalau nggak butuh, diubah jadi asam amino yang lain. Nah, di jalur ini glutamat bisa ditransfer gugus aminanya ke glikolat menjadi glisin. Kemudian glisin bisa dimanfaatkan. Ya. Itu melibatkan suatu organel namanya peroksisom. Kalau glisinnya nggak butuh, bisa dirubah lagi. Aminanya keluar menjadi serin. Nah, serin itu asam amino juga. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian bagaimana regulasi dari asimilasi nitrat? Asimilasi nitrat kalau kita ambil dari awal ya itu ada gen nitrat reduktase. Nah, gen ini diaktifkan ya oleh keberadaan glukosa. Artinya apa? Banyak energi. Kalau banyak energi boleh sintesis protein. Kemudian keberadaan cahaya. Cahaya juga sama, berarti banyak energi. Dan keberadaan nitrat. Jadi kalau banyak nitrat berarti banyak substrat, berarti gennya harus diekspresikan. Dan ekspresi gennya akan dihambat dengan keberadaan amonium ya. Kalau ada amonium itu berarti produknya udah banyak, jangan bikin gen lagi. Yang kedua itu dengan keberadaan glutamin. Nah, glutamin juga adalah hasil dari reaksi yang tadi. Atau asam amino yang lain. Nah, setelah itu nitrat reduktase akan menjadi nitrat reduktase yang tidak aktif. Ini salah ketik ya, yang sebelah kiri harusnya inaktif. Yang kanan yang aktif. Nah, nitrat reduktase yang inaktif ini akan diaktifkan dengan keberadaan kalsium dan ATP. Kalsium itu sebagai second messenger untuk aktivasi. Nah, ATP itu mengaktifkan, ADP menonaktifkan. Nah, dari mana? Kalau dari cahaya itu kan proses fotosintesis. Kalau fotosintesis menghasilkan terlalu banyak triosa fosfat, maka dia menghambat reduktase. Tapi kalau triosa fosfatnya jadi glukosa, berarti energinya banyak. Kalau triosa fosfat tidak jadi glukosa, energinya dikit. Berarti butuh energi selnya. Jadi tidak sintesis asimilasi nitrat. Nah, kemudian nitrat reduktase yang aktif ya, itu bisa ada protein regulatornya, ya ini namanya protein inhibitor untuk menonaktifkan. Tapi proses ini terjadi secara reversibel. Nah, kemudian
nitrat reduktase yang aktif bisa dinonaktifkan juga oleh suatu hormon yang namanya asam okadat, okadaic acid. Nah, kemudian dari mana asal berbagai asam amino? Jadi ada 20 asam amino yang terlibat pada proses kehidupan dalam sel. 20 asam amino ini semua berasal dari karbohidrat ya, CHO, yang kemudian ditambatkan di situ atom nitrogen yang tadi dalam bentuk amonium ya dimasukkan ke situ. Nah, terus dari mana rangka karbonnya? Nah, rangka karbonnya semua berasal sama dari fotosintesis. Jadi fotosintesis menghasilkan senyawa utama yang namanya triosa fosfat, yaitu 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat di dalam jalur glikolisis dia diubah menjadi fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat bisa jadi pirufat, pirufat nanti bisa diubah jadi alanin, lesin, valin. Kemudian di jalur yang lain, fosfoenol pirufat masuk ke siklus Krebs, bisa menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini bisa jadi aspartat, ya aspartat bisa jadi asparagin, treonin, isolesin, lisin, dan metionin. Kemudian dari pirufat dan oksaloasetat ini menjadi alfa ketoglutarat yang dirubah menjadi glutamat. Ya, tadi glutamat bisa jadi glutamin, arginin, dan prolin. Kemudian jalur fotosintesis triosa fosfat itu bisa diubah menjadi kembali menjadi glukosa ya, glukosa masuk jalur pentosa fosfat ya, menjadi eritrosa 4 fosfat ya, atau ini di siklus Calvin juga ada eritrosa 4 fosfat. Eritrosa 4 fosfat menjadi penilalanin, tirosin, triptofan. Kemudian ribosa 5 fosfat juga sama dari jalur pentosa fosfat menjadi histidin, dan fosfoglykolat ini ada organel di di peroksisom tadi ya. Peroksisom dan organel glioksisom itu ada glikolat di situ bisa diubah menjadi glisin, serin, dan serinnya bisa jadi sistein. Nah, ini jalur di tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu bisa mensintesis semua jenis asam amino. Tapi manusia tidak bisa. Manusia itu tidak bisa sintesis asam amino. Yang bisa kita lakukan adalah konversi asam amino. Kita bisa mengkonversi satu asam amino menjadi asam amino yang lain. Nah, bahan konversinya disebut asam amino esensial. Karena kita nggak bisa buat itu. Produk konversinya disebut asam amino non-esensial. Jadi kita bisa membuat asam amino non-esensial dari asam amino esensial. Gitu. Nah, kalau dari jalur ini, perhatikan bahwa semakin panjang reaksinya, maka asam amino itu semakin esensial. Contohnya ya, lesin, alanin, lesin, valin ini esensial. Arginin, prolin esensial. Tireonin, ilosolesin, lisin, metionin esensial. Penilalanin, tirosin, triptofan esensial. Histidin esensial. Nah, ini yang esensial semua ya. Jadi makin jauh jalur sintesisnya makin esensial. Nah, kemudian rangka karbon untuk sintesis asam amino itu disediakan oleh asimilasi CO2. Prekursor penting asam amino diwarnai dengan warna merah di dalam gambar ini. Jadi di kloroplas itu ada fosfoenol pirufat tadi yang bisa dirubah jadi asam amino tadi. Harus dihafalkan ya. Di sitoplasma ya di glikolisis itu ada fosfoenol pirufat juga. Kemudian ada pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat itu ada di sitoplasma. Di mitokondria nggak ada, tapi reaksi ini numpang jalur di mitokondria. Ini beririsan dengan jalur siklus Krebs di mitokondria. Nah, kemudian fiksasi nitrogen. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana konversi ya dari amonia menjadi asam amino. Fiksasi nitrogen itu bisa terjadi diperantarai oleh berbagai jenis bakteri. Nah, banyak bakteri-bakteri ini adalah bakteri bebas yang hidup di dalam tanah. Dan biasanya bakteri-bakteri fiksasi nitrogen itu ya, terutama yang bebas ya, bukan yang terikat, itu banyak yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ya. Jadi dia sebetulnya kalau dia di tanah aja itu nggak masalah, justru kita malah butuh. Tapi begitu dia masuk ke dalam tubuh kita itu bisa bikin penyakit.
gitu ya, misalnya main ke tanah-tanah terus nginjek paku ya sehingga ada luka terbuka ya, masuklah di situ bakteri tetanus ya, Clostridium ya, Clostridium tetani, terus kemudian Klebsiella, itu bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Tapi normalnya tumbuhan butuh itu. Tapi dalam bentuk bebas itu dia. Kalau yang dibutuhkan tumbuhan biasanya yang terikat di dalam bintil-bintil akar. Nah, kalau itu tidak membahayakan manusia yang terikat. Nah, jadi ini contohnya ya pada tanaman leguminosa ya, misalnya Parasponia, bakteri penambat nitrogennya diantaranya Azorhizobium, Bradyrhizobium, Photorhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium. Kemudian di Actinoriza ya, kalau pohon-pohon besar ya seperti pohon alder, Casuarina, Datisca ya, ini bakterinya Frankia. Kemudian di Gunera, tanaman ya sama seperti Azolla, ini tanaman air ya, itu bakterinya Nostoc dan Anabaena. Kemudian di tebu itu namanya Acetobacter. Nah, selanjutnya ada bakteri-bakteri juga yang tadi yang simbiotik ya, yang dengan simbiotik dengan tumbuhan. Nah, sekarang yang bebas. Yang bebas itu golongan cyanobacteria ya, eh, alga biru hijau itu Anabaena, Calotrik, dan Nostoc. Kemudian bakteri yang lain yang aerobik, Azospirillum, Azotobacter, Berenkia, Dersia. Em, ini biasanya nggak berbahaya sih. Azospirillum kalau banyak baru berbahaya. Tapi nggak terlalu letal ya, paling diare. Kemudian yang anaerob fakultatif ya. Nah, ini yang biasanya berbahaya. Bacillus, banyak genus-genus Bacillus yang menyebabkan penyakit kulit ya. Infeksi kulit. Kemudian Klebsiella. Nah, Klebsiella ini beberapa spesiesnya bisa menyebabkan pneumonia, sesak ya. Terus kemudian yang anaerobik fotosintetik seperti Clostridium, yang non fotosintetik seperti Clostridium, Methanococcus ya. Yang fotosintetik Chromatium, Rhodospirillum. Nah, ini yang bebas. Nah, biasanya yang bebas ini yang kadang suka menyebabkan penyakit pada manusia. Kalau yang simbiotik ini enggak. Yang simbiotik itu dia ada di dalam sel tumbuhan. Jadi biasanya dibilang juga sebagai endofit ya, mikrob-mikrob endofit. Nah, kemudian yang lainnya ini Parasponia, ini Bradyrhizobium ya, kedelai, Bradyrhizobium japonicum sama Sinorhizobium fredi, alfalfa, Sinorhizobium meliloti, Sesbania, ini Azorhizobium, kacang-kacangan itu ada Rhizobium leguminosarum sama Rhizobium tropici. Di cengkeh ini ada Rhizobium leguminosarum. Di polong itu ada Rhizobium leguminosarum juga, cuman beda varietasnya. Di tanaman air, Aeschenomen itu ada Photorhizobium. Nah, aplikasi dari ini apa gitu? Nah, salah satu aplikasinya itu misalnya pada pembuatan PGPR ya, Photosynthetic Growth Promoting Root eh, Bacteria ya. Jadi PGPR itu biasanya bisa kita gunakan sebagai pupuk organik pada awal penanaman tumbuhan. Ya ini penting kalau misalnya seperti kalian nanti kalau KKN ya, KKN mungkin di daerah-daerah pertanian, kalau masyarakatnya mau konversi ya dari misalnya biasanya pakai pupuk anorganik ya, mau berubah shifting ke organik, full organik, biasanya pada awal itu nanti kita harus siapkan PGPR itu tadi. Dan jadi PGPR itu bisa dibuat dari akar bambu misalnya. Akar bambu itu mengandung banyak mikrob, itu kita bungkus, difermentasikan ya biar mikrobnya makin banyak, baru nanti ditebar di tanah itu. Nah, ini bisa dibantu juga dengan kohe ya, kotoran hewan fermentasi. Jadi kotoran hewan fermentasi sama eh, tadi biasanya sih PGPR dulu karena dia promoting kan. Jadi fotosintesisnya bisa lebih cepat pada waktu masih tunas. Kemudian ditambah dengan kotoran hewan fermentasi. Nah, nanti untuk pembesaran tumbuhannya itu bagus pakai pupuk kasgot ya, bekas maggot. Nah, itu cuma nggak boleh kebanyakan karena pupuk kasgot kalau kebanyakan malah tanamannya kerdil. Tapi itu sebetulnya bagus kan.
Jadi full organik dan nggak terlalu banyak dosisnya. Nah, untuk menjaga dari serangan hama nanti pakainya ekoenzim. Jadi bekas-bekas buah atau yang ya makanan-makanan organik itu ya, itu dicampur dengan air, kemudian difermentasikan, itu bisa menjadi biopestisida. Nah, jadi nanti petani bisa membuat tanaman yang full tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi bisa fully organik ya, mulai dari pupuk sampai kepada pestisidanya. Nah, itu kita perlu dorong untuk pemanfaatan itu di level petani. Nah, ini contoh foto infeksi. Sebenarnya kalau istilah infeksi itu sebetulnya jadi kayak negatif gitu ya. Tapi ini emang infeksi ya. Jadi artinya mikroba itu menyerang sel, masuk ke dalam sel. Ya ini infeksi bintil akar dari kedelai dengan Rhizobium japonicum. Jadi benjolan-benjolan ini tuh isinya bakteri. Jadi kalau kita gores ya di Na, misalnya media nutrien agar, kita tutup inkubasi nanti tumbuh. Caranya dapat bakteri endofit juga seperti itu. Ya, jadi kita sterilkan bagian luarnya, terus kita potong bagian dalamnya yang kita gores. Nanti kita dapat tuh mikrobnya, ya, baik bakteri maupun fungi. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana bisa kok ada bakteri di dalam sel tumbuhan gitu? Itu bagaimana caranya bakteri itu masuk? Jadi ini prosesnya dua arah ya, karena ini simbiosis mutualisme. Jadi tumbuhan itu akan menumbuhkan akar. Di ujung akarnya ada tudung akar ya. Nah, di belakang tudung akar, di belakang rambut-rambut akar, itu dikeluarkan eksudat. Eksudat itu jenis cairan ya, yang bisa memiliki efek menarik bakteri. Jadi bakteri akan datang ke situ. Karena bakteri kan bisa bergerak. Bakteri bergerak ke situ, masuk lewati rambut-rambut akar ini, terus dia berpindah antara sel satu dengan sel yang lainnya. Ya. Nah, perpindahan ini dilakukan melalui jalur infeksi ya, yang kemudian begitu sampai ke sel target, dia akan masuk ke sel target, tapi masuknya dibungkus oleh membran namanya bakteriosom, tidak bebas. Kalau bebas, sel tumbuhannya mati, karena bakterinya nggak dikontrol. Tapi bakteri itu dikontrol, dikurung dalam suatu membran namanya peribakteroid membran, organelnya namanya bakteriosom, sehingga bakteri itu pertumbuhannya dikontrol oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan akan mengontrol bakteri itu dengan cara memberikan makanan secara terkontrol. Makanannya apa? Yaitu namanya malat, ya, asam malat. Nah, malat ini akan dikonsumsi oleh bakteri, tapi di sisi lain tumbuhan masukkan nitrogen ke sini ke bakteriosom. Nah, nitrogen tadi akan direduksi oleh bakteri menjadi amonia. Amonia dimanfaatkan untuk merubah mensintesis glutamin, asparagin dan asam amino yang lain. Nah, ini reaksi lengkapnya ya. Jadi tumbuhan itu menarik nitrogen dari udara ya, melewati dinding sel, masuk ke dalam sel tumbuhan ya, di sini sel akar. Nah, di dalam sel akar itu ada bakteriosom. Nah, bakteriosom ini adalah organel yang berisi bakteri. Nah, di bakteriosom tadi ada enzim nitrogenase yang merubah nitrogen bebas menjadi amonia. Perhatikan ini reaksinya satu tahap. Kalau tadi oleh tumbuhan reaksinya itu dua tahap ya, tiga tahap malah. Dari nitrogen bebas jadi jadi nitrat, nitrat jadi nitrit, nitrit jadi amonia, amonia baru jadi asam amino. Tapi kalau dari sini dari nitrogen bebas langsung dia menjadi amonia, lebih efisien. Makanya tanaman lebih suka mengundang bakteri untuk membantunya merubah amonia menjadi nitrogen bebas menjadi amonia. Nah, tapi kan bakteri nggak mau dong ini gratis reaksinya. Oleh karena itu bakteri kompensasinya dia minta makan dari tumbuhan, minta malat. Nah, malat ini akan digunakan untuk sintesis energi dalam bentuk NADPH dan FADH2. Nah, NADPH dan FADH2 diubah jadi ATP melalui jalur transfer elektron atau jalur respirasi yang memerlukan oksigen. Nah, berarti di dalam sel tumbuhan ada oksigennya. Ada. Dan sel tumbuhan itu bisa menyimpan oksigen dalam suatu molekul yang namanya leg hemoglobin. Jadi ini tempat penyimpanan oksigen sementara.
Nah, nitrogenase reduktase ini mengirim elektron kepada untuk reaksi nitrogenasi. Jadi reaksi yang ingin dikerjakan adalah nitrogen bebas menjadi amonia. Diperantarai oleh besi molybdenum kofaktor. Nah, reaksi ini ditenagai oleh elektron yang dikeluarkan dari kompleks ferredoksin. Ferredoksin akan minta dari ferredoksin reduksi jadi oksidasi jadi reduksi yang didorong oleh NADH menjadi NAD plus. Selain itu reaksi ini juga didorong oleh ATP di dalam kompleks enzim nitrogenasi. Jadi kotak ini bukan organel, melainkan adalah enzim. Oke, itu selesai proses asimilasi nitrat. Kita akan ke bagian berikutnya yaitu asimilasi sulfat. Sulfat itu hanya diperlukan untuk dua asam amino, tapi dua asam amino ini punya posisi yang penting. Ya, yang pertama itu adalah metionin. Nah, metionin itu adalah start codon. Di eukariot metionin itu start codon. Kalau di prokariot itu formil metionin. Nah, metionin start codon. Artinya apa start codon? Semua sintesis protein selalu dimulai dari metionin. Kalau nggak ada metionin, tidak ada sintesis protein. Tidak tumbuh tumbuhannya. Ya bisa mati, kan tidak ada sintesis protein. Oleh karena itu posisi sulfat penting. Yang kedua, sulfat itu juga diperlukan untuk membentuk sistein. Sistein adalah satu-satunya asam amino yang bisa membuat ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini adalah ikatan kovalen yang sangat kuat, dimanfaatkan untuk membuat protein yang berlipat. Nah, ini proses asimilasi sulfat. Jadi berbeda dengan nitrogen, ya nitrogen ada dalam bentuk dari mulai N2 bebas, NO3, NO2 ya sampai menjadi amonia. Kalau sulfat ya belerang itu umumnya cuma terlarut dalam dua bentuk, sulfat dan sulfit ya, SO4 dan SO3. Makanya kalau banyak pembakaran kendaraan bermotor, pabrik itu kan dia melepaskan tuh gas SO2 dan SO3. SO2 tambah H2O jadi H2SO3, asam sulfit. SO3 tambah H2O jadi H2SO4, asam sulfat. Nah, kedua asam ini bisa turun ke bumi dalam bentuk hujan asam. Tapi kalau di tumbuhan reaksinya nggak begitu, melainkan dari sulfat-sulfat yang ada di terlarut ya di tanah ya atau di udara itu akan dilarutkan. Kemudian sulfat ini di dalam tanah diserap oleh sel akar dalam bentuk sulfat dialirkan lewat silem. Nah, dari silem sulfat ini bisa dititip dulu di vakuola kalau belum mau digunakan atau kalau mau digunakan bisa diambil oleh kloroplas. Kloroplas akan merubah sulfat yang teroksidasi menjadi sulfit. Sulfit dirubah menjadi H2S atau hidrogen sulfida. Nah, H2S itu adalah bentuk tereduksi dari sulfat. Tereduksi berarti apa? Mengandung energi. Nah, karena mengandung energi, energi ini bisa dimanfaatkan untuk mensintesis asam amino. Misalnya ini dari serin dirubah menjadi sistein. Nah, reduksi sulfat menjadi sulfit ini melibatkan enzim ya, namanya APS ya atau AMP sulfat ya, singkat APS, AMP sulfat reduktase. Nah, AMP sulfat reduktase dari namanya aja udah jelas ya, dia dari AMP yang ditambah dengan sulfat. Nah, jadi ini namanya APS. Nah, APS ini direduksi dengan bantuan oksidasi glutation. GSH menjadi GSSG. Nah, ini pasangannya adalah sulfat menjadi sulfit. Jadi produknya itu adalah sulfit. Nah, selanjutnya dari sulfit menjadi hidrogen disulfida H2S. Reaksinya itu memanfaatkan energi dari cahaya lagi. Diambil oleh ferredoksin, ferredoksin akan dikirim ke sinohem. Nah, sirohem ini akan merubah sulfit menjadi H2S. Nah, kemudian bagaimana proses perubahan H2S menjadi sistein ya, menjadi bentuk
sulfat yang tertambat pada suatu molekul. Nah, reaksinya sebagai berikut ya. Ada beberapa enzim yang terlibat. Pertama itu asetil-koasintetase. Yang kedua serin transasetilase. Yang ketiga ortoasetilserin tiolase. Nah, semua reaksi tadi ya, banyak beberapa reaksi tadi ketemu yang namanya GSH atau GSSG. GSH itu disebut glutation terreduksi. GSSG glutation teroksidasi. Nah, glutation itu sekarang punya fungsi yang sangat penting ya secara suplemen. Biasanya dia pakai sebagai suplemen kulit, kemudian antivirus ya karena dia punya aktivitas antioksidan yang tinggi ya. Dan glutation di dalam tubuh kita juga ada. Jadi kalau kita makan dia nggak menjadi xenobiotik, dia aman. Nah, glutation itu adalah suatu molekul yang terdiri dari 3 asam amino, yaitu glutamat, sistein, dan glisin. Nah, glutation ini juga berperan pada proses pemindahan racun-racun tumbuhan ke dalam vakuola. Nah, jadi, misal tumbuhan kita sempat pakai herbisida. Nah, herbisida itu pada herba, ya, pada gulma, dia akan masuk ke dalam siklus Krebs, mengganggu siklus Krebs, mati tumbuhannya. Tapi pada tumbuhan besar kok disemprot herbisida nggak mati? Karena herbisidanya disimpan, bukan direaksikan. Disimpan di mana? Di dalam organel yang namanya vakuola. Jadi, dan ini jadi debatable juga. Artinya kalau misalnya di dalam vakuolanya ada herbisida, bahaya nggak? Gitu. Itu jadi debatable juga. Nah, kemudian glutation ya. Glutation adalah prekursor untuk formasi pitokelatin. Nah, pitokelatin ini yang melindungi tumbuhan melawan logam berat. Karena tumbuhan itu sangat rentan terhadap logam berat. Beda dengan manusia ya. Manusia diserang logam berat kita bisa pergi. Kalaupun kita nggak bisa pergi, masuk itu PB dalam tubuh kita. Ya, kita punya banyak sel-sel pertahanan tubuh dilawan. Tapi tumbuhan beda mekanismenya nggak begitu ya. Jadi glutation lah yang bertanggung jawab untuk menetralkan ya apabila terjadi serangan radikal bebas dari molekul-molekul yang lain. Ya, baik. Mungkin itu materi terkait dengan asimilasi nitrat dan sulfat ya. Silakan apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar dari YouTube ini. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.